Sungguh Tuhan, hati kami bersyukur karena di dalam hidup kami percaya tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi tanpa sepengetahuan Engkau. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan tidak ada sesuatu terjadi tanpa tangan Tuhan yang menopang kami, yang menolong kami, dan yang menguatkan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kembali kami boleh bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa yang indah ini. Walaupun kami masih harus melakukannya secara online. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak tergantung, tidak terbataskan oleh jarak. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Di tempat di mana kami berada. Engkau maha hadir Tuhan. Dan kehadiran-Mu sungguh nyata malam ini. Untuk kami bisa mendapat kekuatan, mendapat pemulihan, mendapat kesegaran, tetapi juga untuk mendapatkan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami pada malam hari ini, kami buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, senang sekali kita bisa jumpa kembali. Saya Pendeta Nathanael Prayogo. Saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang ketiga kalinya ini, kalau saya tidak salah, saya bersama dengan Bapak Ibu di dalam ibadah PD Victory ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya sangat menikmati setiap penyembahan bersama dengan Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Frans yang sudah menghentar kami untuk mengalami hadirat Tuhan, dan terutama untuk lagu yang dinyanyikan terakhir tadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Lagu itu benar-benar membawa kita untuk menjembatani kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Karena hari ini firman Tuhan akan berjudul Diingat Tuhan. Diingat Tuhan. Ya. Bapak Ibu, satu kali saya bersama dengan istri, saya sedang menjenguk seorang jemaat yang sakit di rumah sakit. Sudah agak lama Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu sebelum masa pandemi. Dan kami berjalan ke rumah sakit yang besar, rumah sakit yang terkenal, yang kelas ya di Kota Semarang Bapak Ibu. Dan dalam perjalanan itu di sebuah belokan, tiba-tiba saya bertemu dengan sebuah rombongan dari arah yang berlawanan. Jadi kami akan masuk, rombongan akan keluar. Dan ternyata rombongan itu adalah rombongan Pak Wali Kota, Wali Kota Semarang. Begitu ya bahasa Jawanya itu begitu maktuk gitu ya, begitu ketemu begitu. Ini Pak Wali Kota langsung menyambut saya. Langsung berkata, Pak Pendeta, Pak Nathan." Gitu. Saya disapa beliau, ketemu terkejut, disapa lebih terkejut Bapak Ibu. Saya berkata, kok bisa ingat ya? Memang Bapak Ibu kami punya hubungan yang baik dengan wali kota, dalam banyak kesempatan kami sering jumpa, tapi tidak terlalu sering. 1 tahun paling sekali, 2 kali paling sering. Dan beliau ketemu dengan ratusan orang, ribuan orang mungkin ya, orang-orang di sekitarnya. Tapi waktu dalam hitungan detik ketemu, dia bisa sebut nama saya. Saudara, dan kemudian peristiwa itu berlalu begitu saja. Ya, tidak ada sesuatu yang istimewa karena memang tidak ada pembicaraan yang serius, dan kemudian beliau dengan rombongan pulang, saya dengan istri masuk untuk besuk. Tapi kemudian dari peristiwa itu Bapak Ibu, Tuhan itu mengingatkan saya akan tema hari ini, saudara, akan tema hari ini. Betapa saya diingat oleh pemimpin, orang nomor 1 di Kota Semarang itu begitu senang, begitu bangga, ya, begitu saya merasa siapa sih saya ini ya, hanya 1 orang warga saja di tengah-tengah ratusan ribu ya orang di Kota Semarang ini, dan mungkin jutaan orang yang beliau kenal, kok ya ingat gitu, saudara. Itu sungguh-sungguh memberi sebuah kesan yang mendalam. Bapak Ibu, di dalam
khotbah-khotbah yang kita dengar, ya, kalau Bapak Ibu sedang dalam pergumulan, ya, sedang dalam tantangan, sedang dalam masalah, seringkali kita mendapat nasihat. Ayo, kalau kita dalam masalah, carilah Tuhan. Kalau kita sedang terpuruk, carilah Tuhan. Kalau kita sedang dalam situasi sulit, carilah Tuhan. Ingatlah akan Dia karena Dia itu penolong. Ingatlah akan Dia karena Dia itu juru selamat. Ingatlah akan Dia karena Dia tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Singkat cerita adalah, ayo balik sama Tuhan. Ayo ingat kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti sanggup menolong, pasti sanggup melepaskan kita, dan pasti sanggup untuk memberi kepada kita jalan keluar. Dan saya percaya kita semua akan mengaminkan khotbah itu. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita bukan hanya diminta untuk mengingat Tuhan. Tapi yang lebih dahsyat adalah bahwa Tuhan mengingat kita. Atau kita diingat oleh Tuhan. Oh Bapak Ibu, mengingat Tuhan itu membutuhkan tekad, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan pengenalan, membutuhkan usaha. Ya. Tapi diingat oleh Tuhan, itu namanya anugerah. Itu namanya anugerah. Jumat depan kita akan merayakan Jumat Agung. Bapak Ibu, Jumat Agung bicara tentang Allah mengingat umatnya. Allah mengingat kita semua. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya untuk mati ganti kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, ini kebenaran yang luar biasa, dahsyat. Tidak ada di dalam teologi agama manapun. Dengan hormat saya berkata bahwa semua agama baik, tetapi pengertian bahwa Allah mau mengingat umatnya yang dalam keadaan berdosa, itu hanya ada di dalam iman, di dalam Yesus. Tidak ada di lainnya, Bapak Ibu. Yang lainnya hanya mengajarkan bagaimana umat harus mengingat kepada Allahnya. Hanya di dalam Yesus. Di dalam Alkitab, Alkitab berkata Allah mengingat umatnya. Kita itu diingat oleh Allah. Baik, saya ingin share kepada Bapak Ibu beberapa contoh pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu. Judul yang akan kita renungkan adalah bagaimana kita diingat oleh Tuhan. Oke, baik. Bapak Ibu, kita membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-115, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Tapi khususnya ayat 12 saja supaya kita fokus. Mazmur 115 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, Tuhan telah mengingat kita dan Ia akan memberkati kita. Memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, yang besar maupun yang kecil. Tapi poin saya adalah, pemazmur bilang, Tuhan telah mengingat kita. Nah, saudara-saudara, kapan Mazmur ditulis? Kita perlu tahu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan kita tahu dalam situasi apa Mazmur ditulis, maka kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Saudara, banyak peneliti Alkitab, teolog berkata bahwa Mazmur ini ditulis ketika Israel baru saja dibebaskan dari pembuangan di Babel. Anda tahu bahwa karena mereka memberontak kepada Tuhan, Tuhan izinkan mereka masuk dalam pembuangan di Babel. Nah, kemudian Tuhan bawa mereka kembali, tapi sementara mereka bawa kembali, saudara, mereka itu bertanya-tanya, kami ini telah salah, kami ini telah berdosa kepada Tuhan, kami ini telah berdurhaka kepada Tuhan, dan Tuhan telah menghukum kami. Apa ya masih Tuhan itu mengasihi kami ya? Apa masih Tuhan itu mengingat kami? Itu kira-kira situasi yang melatar belakangi Mazmur ini, Bapak Ibu. Dan kemudian pemazmur memberikan sebuah jawaban bahwa Tuhan mengingat kita. Tuhan memberkati kita. Saudara, ini indah sekali. Jadi di dalam versi bahasa Inggris, dalam versi God's Word, dikatakan bahwa the Lord who is always thinking about us will bless us. Tuhan yang selalu mikirin kita akan memberkati kita. Bapak Ibu, saya percaya tidak banyak atau mungkin tidak ada di antara kita yang mau mikirin
orang yang paling kita kasih sekalipun setiap kali. Saya percaya Anda mengasihi pasangan Anda mengasihi orang tua Anda mengasihi anak Anda, saya percaya. Tapi walaupun kita mengasihi mereka, saya kok percaya kita tidak mengingat mereka setiap kali. Ya, bahkan kadang-kadang kita suka lupa, ya, lupa kepada mereka. Tapi itu tidak pernah terjadi kepada Tuhan, Bapak Ibu. Satu berita baik buat kita malam ini saya mau sampaikan. Bapak Ibu, kalaupun Anda tidak diingat oleh orang, Anda tidak diingat oleh keluargamu, Anda tidak diingat oleh sahabat karibmu, mungkin Anda ulang tahun, dan tidak ada orang mengirimin Anda ucapan ulang tahun. Mungkin Anda sedang sendirian karena Anda sedang mengalami persoalan berat dan tidak ada orang mengingat Anda. Semua sibuk dengan hidupnya sendiri, semua sibuk dengan urusannya sendiri. Hari ini saya mau beritahu kepada kita semua, ada satu pribadi yang tidak pernah melepaskan kita, yang tidak pernah melupakan kita. Dialah Tuhan kita, yang memberikan hidupnya bagi kita, yang berkorban ganti kita, yang kita peringati minggu depan. Yang hari ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengingat kita. Saudara, ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa. Nah, di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa the word of the Lord had remembered us for good. Firman Tuhan mengingat kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan Tuhan mengingat kita? Artinya, lebih spesifik artinya, Tuhan memberikan firman-Nya untuk kebaikan kita. Firman diberikan kepada kita karena Tuhan mengingat kita. Dan firman diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Itu sebabnya di dalam persekutuan doa, Anda mendengar firman. Ketika Anda bersaat teduh, Anda membaca firman. Bapak Ibu, jangan pernah lewatkan sebuah hari tanpa firman. Karena kita membutuhkan firman, dan dari firman itulah sebetulnya kita akan mendapatkan jalan untuk diberkati. The word of God, the word of the Lord, itu punya pengertian covenant, perjanjian, dan punya pengertian promises, janji-janji Tuhan. Covenant itu ikatan perjanjian. Kalau janji itu promise, dua-duanya di hadapan Tuhan punya kekuatan yang sama, kekuatan yang dahsyat. Itu sebabnya saya ingin bilang kepada kita Bapak Ibu, berjalan dalam dunia di masa pandemi ini, walaupun nampak berat, walaupun nampak merisaukan, nampak tidak ada kejelasan, tapi berjalan di dalam dunia yang penuh dengan pandemi ini akan tetap tenang kalau kita ingat bahwa Tuhan mengingat kita. Atau diri kita diingat oleh Tuhan. Wow, betapa sebuah janji yang luar biasa. Sebuah kebenaran yang bisa kita pegang, yang bisa kita yakini bahwa ini pasti akan terjadi. Ini bukan harapan. Ini bukan hanya semoga, ini bukan hanya angan-angan, ini adalah sebuah kepastian. Nah Bapak Ibu, saya ingin berbagi kepada kita semua ada 3 contoh orang di Alkitab yang dengan jelas, nyata Alkitab tulis mereka diingat oleh Tuhan. Lalu sekarang coba kita lihat bersama-sama, apa yang membuat mereka diingat oleh Tuhan. Lalu kita coba untuk merefleksikan kepada diri kita sehingga kita juga bisa menjadi orang yang diingat oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu adalah seorang yang bernama Nuh. Nuh, ya, lihat Alkitab menulis Kejadian pasal 8 ayat yang pertama. Maka Allah mengingat Nuh dengan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saudara, kita tahu ceritanya bahwa Allah sedang begitu murka dengan manusia. Karena kejahatan manusia itu naik sampai ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan telah bertekad akan menghapuskan umat manusia di atas muka bumi. Tetapi ada satu keluarga, keluarga Nuh yang diselamatkan. Dan Tuhan memberitahu kepada Nuh, bangunlah bahtera, bukan di tepi pantai, tetapi justru di gunung Bapak Ibu.
Dan Nuh dengan taat dan setia membuatnya. Itu cerita sekolah minggu Bapak Ibu. Dan kemudian hujan turun. Dan kemudian bumi dihabiskan, manusia binasa. Dan bahtera Nuh ya terapung-apung di permukaan air. Dalam waktu yang panjang Bapak Ibu. Bukan 1-2 hari. Berhari-hari saudara. Berbulan-bulan. Dan sementara Nuh sedang menanti-nantikan nanti ini bagaimana ya, saya ini mau apa ya, nanti akhirnya bagaimana, ujungnya itu gelap sama sekali Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan ya, di atas perahu ya tidak ada apa-apa, tidak ada daratan, tidak ada pulau, tidak ada tanda apa-apa, dan tidak pernah tahu dia sampai di mana. Itulah yang terjadi pada Nuh. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan Nuh pada waktu itu. Tetapi saya percaya bahwa itu bukan perasaan yang menyenangkan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, sehebat-hebatnya Nuh, sesaleh-salehnya Nuh, ya terapung-apung di bahtera tanpa tujuan dan tanpa batas waktu. Itu sesuatu yang sangat mencemaskan, ya, sangat tidak nyaman. Saudara, Anda mengalami hal yang sama? Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kapan ya pandemi ini selesai? Sekarang kan vaksin udah jalan dengan begitu gencar. Puji Tuhan Bapak Ibu. Presiden kita luar biasa Bapak Ibu. Saya minta kepada Anda, saya dorong kepada Anda. Please tolong doakan presiden kita. Kita diberkati dengan presiden yang luar biasa Bapak Ibu. Betul, ini adalah hamba Tuhan yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin Indonesia. Tetapi walaupun vaksin dengan gencar, beliau terus ya dengan harapan supaya tahun ini seluruh warga Indonesia tervaksin. Itu luar biasa, saudara. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi minggu depan, apa yang terjadi bulan depan. Kita seperti ada di perahu dengan air di mana-mana, ketidakpastian di mana-mana. Tapi sekali lagi saya berkata kepada kita, apa yang ditulis dalam Alkitab itu bukan hanya histori sejarah. Tapi apa yang ditulis dalam Alkitab adalah his story, ceritanya, dan apa yang ditulis dalam Alkitab adalah life story, cerita hidup kita. Jadi walaupun bicara tentang Nuh, itu juga bicara tentang kita. Jadi artinya, kalau kita sekarang sedang merasa hidup tanpa arah, hidup serba dalam ketidakpastian, ayat ini buat kita semua. Maka Allah mengingat Nuh. Anda bisa ganti kata Nuh dengan nama Anda. Anda bisa mengganti Nuh dengan keluarga Anda. Tuhan mengingat Nuh. Bahasa Inggrisnya bagus. Then God turned his attention to Noah. Saudara, ada banyak orang pesimis. Ada banyak orang berkata gini, Pak, kalau saya berdoa itu apa Tuhan jawab ya? Tuhan kan urusannya sedunia ini kan ruwet sekali, rumit sekali. Ya saya bilang kepada orang yang bertanya demikian, bahwa Tuhan itu maha semuanya. Dan di dalam kemahaannya itu, buat dia tidak ada perkara yang terlalu besar, tidak ada perkara yang terlalu kecil. Karena dia maha. Jadi jangan pernah berpikir bahwa masalah saya terlalu kecil, atau masalah saya terlalu besar, sehingga apa Tuhan itu mau memperhatikan saya karena begitu banyak masalah di bumi ini. Betul, di bumi masalah itu banyak. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan kepada Anda, sesuai firman Tuhan, God turn his attention to you. Allah sedang mengarahkan perhatiannya kepada Anda. Nah, tentu saja Bapak Ibu kita bisa tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang ada pada Nuh. Dan inilah rupanya yang menarik hatinya Tuhan. Yang membuat Tuhan mengarahkan perhatiannya. Apa yang terjadi pada Nuh? Mari kita lihat. Saudara, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alkitab bahasa Indonesia hanya menuliskan demikian. Satu kalimat pendek. Tetapi Alkitab bahasa Inggris memberi lebih jelas. But Noah was different. Noah itu lain. God liked what he saw in Noah.
Tuhan senang ketika dia melihat apa yang ada di dalam Nuh. Saudara-saudara, jadi rupanya Tuhan mengingat Nuh itu bukannya tidak ada sesuatu yang ada pada Nuh. Ada sesuatu yang ada pada Nuh, Bapak Ibu. Ada. Sederhana sekali lah Bapak Ibu. Kita punya teman, kita punya banyak teman. Kita bepergian ke luar negeri, Bapak Ibu. Dan kita pasti orang Indonesia punya kebiasaan yang unik sekali. Yaitu kalau pulang dari bepergian, selalu apa Bapak Ibu? Bawa oleh-oleh. Iya. Nah, kita punya banyak teman ya yang ada di sekitar kita. Tapi kok saya yakin Bapak Ibu, Anda tidak memberi semua orang di sekitar Anda oleh-oleh. Setidak-tidaknya tidak memberi oleh-oleh yang sama. Anda pasti akan memberikan oleh-oleh yang khusus, yang khas, cenderamata yang khusus. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang khusus. Orang-orang yang berbeda. Tuhan mengingat Nuh bukan tanpa alasan. Tuhan mengingat Nuh kenapa? Karena Nuh different. Noah was different. Dia memang berbeda. Orang lain menolak, orang lain menghujat, orang lain berbuat dosa, orang lain membiarkan kejahatan memenuhi hidupnya. Nuh tidak. God liked what he saw in Noah. Saudara, hari ini Anda ada di PD ini, saya percaya ini keputusan yang sangat tepat, sangat baik. Ibu Eli akan senang Anda ada bersama-sama. Pengurus akan senang melihat Anda ada. Tetapi Bapak Ibu mohon maaf. Kami semua melihat kehadiran Anda di dalam fisik. Tetapi Tuhan melihat bukan hanya kehadiran fisik, tapi Tuhan melihat kehadiran di dalam kita. In us. Nah, itu bedanya. Itu bedanya Bapak Ibu. Izinkan saya nyentil sedikit Bapak Ibu ya. Hari-hari ini sejak masa pandemi ya, kalau Anda lihat setiap hari Minggu, waduh Saudara, di YouTube itu berlimpah ruah ibadah online, berlimpah ruah. Belum pernah terjadi di dalam sejarah manapun di seluruh dunia tayangan tentang ibadah itu begitu limpah seperti masa pandemi ini. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya jemaat bisa punya banyak pilihan. Dan khususnya bagi mereka yang gerejanya belum mengadakan ibadah on-site atau ibadah di gedung. Dan mereka melakukan ibadah online. Dan disarankan supaya ikut ibadah online. Bapak Ibu, jangan lupa ya, jangan lupa. Ibadah online dan nonton tayangan rohani itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Kita bisa duduk di depan televisi, kita bisa lihat tayangan online, ibadah online tanpa beribadah. Itu sangat bisa. Dan mohon maaf, banyak yang demikian. Satu kali ada orang berkata kepada saya, Pak, kemarin saya senang sekali ikut ibadah gereja Bapak. Waduh, saya diberkati sekali, Pak. Saya menikmati sekali menikmati ibadah online di gereja Bapak. Tanpa sadar, Pak, saya itu bisa habis kacang 1 toples, Pak. Waduh. Saya tadinya agak bangga Bapak Ibu, tapi waktu dia cerita saya habis kacang 1 toples, kemudian tiba-tiba ada sebuah jab yang memukul wajah saya. Oh, jadi rupanya kamu tidak ibadah. Kamu nonton tayangan. Saudara, itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Izinkan saya mengingatkan kepada kita, kalau gereja Anda belum melakukan ibadah on-site, dan adalah baik Bapak Ibu mengikuti ibadah online. Tapi please, ketika ada ibadah online, Anda harus di dalam sikap yang sama dengan ketika Anda datang di ibadah di gedung. Fisik dan roh. Dan jangan lupa, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Saya tahu ada orang berkomentar begini, Pak, kan nggak penting fisiknya. Hatinya yang penting. Bapak Ibu, saya beritahu kepada kita. Kalau fisik kita saja tidak serius, bagaimana hati kita mau serius? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Itu sebabnya izinkan saya mengingatkan kepada kita, kalau nanti
hari Minggu atau Jumat Anda ikut dalam ibadah online, adalah baik untuk kita juga proper, layak di dalam busana kita, di dalam ibadah online. Saudara, ada banyak orang ikut ibadah online dengan pakaian tidur. Apakah salah? Saya yakin tidak. Tuhan itu Tuhan yang sangat mengerti. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau serius dengan ibadah, serius pula dengan apa yang kita pakai. Oke, baik. Nah, jadi kenapa Nuh itu menarik perhatiannya Tuhan? Oleh karena Nuh itu memang berbeda. Apanya yang berbeda? Di dalamnya inilah berbeda. Di dalamnya ini. Nah, saudara, kita tidak boleh lupa bahwa Allah adalah Allah yang memeriksa hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Dan Tuhan melihat ternyata pada Nuh ada hati yang berbeda. Apa yang berbeda di hatinya Nuh? Mari kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini yang saya mau tekankan kepada kita semua. Apa yang menyebabkan Nuh itu menarik perhatiannya Allah? Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. He walked in close fellowship with God. Saudara, Anda mau menjadi orang-orang yang diingat Tuhan? Hiduplah dekat dengan Tuhan. Anda pasti akan diingat. Sudah pasti, saudara. Sudah pasti. Anda pasti ingat dan lebih ingat orang-orang yang dekat dengan Anda. Loh Pak, tapi kan Tuhan itu beda. Tuhan itu kan Allah yang maha kasih. Betul, betul. Saya percaya Tuhan mengasihi semua orang, saya percaya. Tetapi mengasihi semua orang dan mengingat orang itu berbeda. Tuhan mengingat orang yang walk in close fellowship with God. Itu sebabnya saudara, penyembahan itu menjadi sesuatu yang penting. Karena bicara penyembahan itu bicara tentang intimacy, bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Dan semakin Anda sering melakukannya, Anda pasti akan dibawa semakin mendekat kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang kedua, kita minta maaf nih, saya tiba-tiba ingat. Jam saya harus selesai di jam 20 lebih 10. Dan sekarang jam 20 lebih 12, Bapak Ibu. Oke, no problem. Yang penting kita bisa masuk dalam intinya bahwa ada sesuatu yang ada pada kita yang menarik perhatiannya Tuhan. Oke, saya berikan singkat Bapak Ibu. Contoh kedua adalah Abraham. Abraham adalah orang yang diingat oleh Tuhan. Ketika Allah akan membinasakan Sodom dan Gomora, maka Alkitab berkata, Allah ingat Abraham. Apa yang menarik dari Abraham? Abraham adalah orang yang dari keluarga kafir, keluarga yang tidak mengenal Allah, tetapi Tuhan memilih. Karena kemudian Abraham ini secara, kita tidak tahu bagaimana sejarahnya, tapi kemudian dia adalah orang yang bisa menyembah kepada Allah Jehovah, dan itu menarik perhatian Tuhan. Jadi Abraham pun sama. Kenapa dia diingat Tuhan? Karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Contoh ketiga adalah Maria. Maria, saudaranya Marta, Lazarus. Saudara, Yesus berkata ketika Maria menuangkan minyak narwastu itu, dan kemudian bau itu memenuhi seluruh rumah. Yesus bilang, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan selalu diingat, Dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukannya akan dilakukan untuk mengingat dia. Nah, kalau orang lain saja akan mengingat Maria, pasti Yesus mengingat Maria. Kenapa? Karena dia memberikan penyembahan. Jadi saudara, singkat cerita bahwa penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan itu membuat Tuhan ingat kita dan membuat kita dekat dengan Dia. Jadi di masa-masa pandemi ini, saudara, di mana kita mungkin tidak seaktif di masa yang lalu, pakailah banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Karena worship, penyembahan itu adalah membawa kita bergaul akrab, intim dengan Tuhan. Dan 3 contoh yang tadi saya sebutkan kepada Anda adalah orang-orang yang tahu bagaimana menyembah Tuhan.
Dan ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mengingat kita. Tuhan senang dengan penyembahan yang diberikan oleh anak-anaknya. Oke Bapak Ibu, itu sharing yang saya bisa berikan. Dan selanjutnya kita masuk di dalam sesi tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya akan mencoba menjawabnya, tapi saya pastikan bahwa saya tidak maha tahu, Bapak Ibu, jadi banyak hal mungkin yang tidak bisa dijawab. Mohon maklum untuk hal itu. Saya kembalikan dulu kepada